Assalamualaikum. Selamat datang ke Ilmu Panduan Hidup. Info ringkas, padat dan penuh hikmah. Setiap hujung tahun, soalan ini akan muncul semula. Bolehkah orang Islam ucap Merry Christmas? Ada yang kata haram sama sekali. Ada pula yang kata tak salah kalau jaga niat. Yang jadi keliru sebenarnya, orang biasa macam kita. Di tempat kerja kawan ucap, jiran senyum, hulur kad. Nak balas, takut berdosa. Nak diam, takut disalah faham. Jadi dalam video ni, kita tak jawab dengan emosi, tapi dengan ilmu dan kefahaman yang betul. Dengar sampai habis supaya ia menjadi jawapan kepada persoalan yang sedang dibincangkan. Jawapan ni bukan pendapat biasa. Ini penjelasan ulama. Boleh tak kita ucap Merry Christmas pada rakan Kristian? Tapi bukan meraihkan perayaan, cuma hormat sebagai seorang rakan saja. Apakah hukum mengucapkan Merry Christmas? Bukankah ucapan ini sebagai tanda toleransi ataupun sebagai satu jalan dakwah tanpa kita percaya tentang akidah mereka? Baik, isu ini adalah isu yang saya kira isu yang hampirlah dengan musim kita sekarang ni. Orang-orang Muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan Selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Jadi kata ulama, tak usahlah kita kata Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas ini kepercayaan orang Kristian yang tidak dipercayai dalam Islam. Maka benda itu salah di sisi Islam, kita bohong. Kerana berkait dengan kelahiran Nabi Isa, ada kaitan dengan upacara-upacara atau sejarah-sejarah kekufuran. Kata setengah pakar sejarah orang putih, 25,000 bulan Christmas itulah sebenarnya bukanlah kepunyaan orang Kristian asal, kepunyaan orang Majusi. Kalau nak meraihkan bangsa Majusi untuk memujuk mereka baik dengan Kristian, dia ambil tarikh tu, katanya kelahiran Nabi Isa dan sebagainya. Apa salahnya kalau kita sambut? Nabi Isa pun Nabi kita juga. Ulama jawab, betul dah Nabi Isa Nabi kita, tapi kalau orang kafir pakai nak hormat Nabi Isa pakai salib, bolehkah kita pakai salib? Salib kan hormat Nabi Isa? Tak boleh. Satu hak kepercayaan. Pendapat klasik ulama yang lebih ketat. Ramai ulama tradisional, termasuk Ibn Uthaymin, Ibn Taymiyah dan jumhur fuqaha, berpendapat tidak dibenarkan Muslim mengucap selamat kepada bukan Islam sempena perayaan agama mereka seperti Christmas kerana dikhawatiri seolah-olah menyokong atau mengiktiraf ajaran lain dan dianggap termasuk dalam bentuk tasyabuh, menyerupai mereka dalam urusan agama. Kita kadang-kadang bila dalam bab ini terlalu kita menganggap itu sebagai satu-satunya jalan toleransi ataupun jalan dakwah kita kepada mereka, sampaikan kita sanggup kadang-kadang mengabaikan akidah kita dengan pandangan kita yang mengatakan kita tak berniat pun untuk nak ada ataupun mempercayai apa-apa akidah dalam bab tersebut. Mungkin hari ini kita kata kita mengucapkan Merry Christmas, Selamat Hari Natal kepada mereka dengan niat kita kata untuk nak bertoleransi. Dan kenapa kita tak bertoleransi dalam bab lain? Misalnya kita minum arak sekali, kita pergi ke gereja sama-sama, kita maybe makan khinzir bersama atas dasar persahabatan, atas dasar toleransi, atas dasar mahabbah dan mawaddah antara kita yang hidup sebagai masyarakat majmuk. Dan kita kena tahu, walaupun ia hanya ucapan yang kita tak niatkan, tetapi bila mana kita mengucapkan perkataan ini, seolah-olah kita sememangnya agree dan kita sememangnya setuju bahawa Tuhan itu yang mereka anggap Nabi Isa AS sebagai anak kepada Tuhan itu dilahirkan pada 25 Disember dan Allah itu mempunyai anak. Secara tak langsung sama ada kita percaya ataupun kita tak percaya. Itu adalah satu kalimah yang berbahaya buat akidah kita. Sebab ia tak langsung membawa ke arah makna tersebut. Walaupun ia hanya adalah ucapan, cuba kita minta kepada orang yang bukan Islam, cuba kamu ucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka akan kata tak mau. Kita kata kenapa? Sebab kalau mereka mengucapkan perkataan tersebut, bererti mereka telah mengiktiraf agama kita ataupun mereka telah keluar daripada agama mereka. Jadi itu kita akan kata itu just ucapan, tak ada niat, tapi cubalah mengucap kalimah syahadah sebagai tanda kita toleransi dan mahabbah. Nggak bisa saudaraku.
Mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Hukum kita mengucapkan selamat kepada upacara keagamaan orang lain, ulama khilaf pendapat berkaitan dengan hukum dia. Kalau pendapat jumhur daripada ulama 4 mazhab yang muktabar, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi, kesemuanya tidak mengharuskan ucapan tersebut, mengharamkan ucapan tersebut, kerana kesimpulannya seolah-olah kita mengiktiraf urusan agama mereka, sedangkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah iktiraf hanyalah Islam dan tidak pada agama yang lain. Itu kesimpulannya dengan hujah-hujah yang begitu tuntas dan hujah-hujah yang begitu baik. Namun di sana ada ulama-ulama mutaakhirin ataupun ulama-ulama contemporary yang mengharuskan ucapan tersebut dengan syarat-syarat yang begitu ketat. Di antaranya ialah almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi dan juga almarhum Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dan Majlis Fatwa Darul Ifta Mesir juga mengharuskan. Dengan di antara syaratnya ialah ucapan itu hanya ucapan biasa, bukanlah sampai ke dalam hatinya pengiktirafan kepada agama tersebut. Dia lebih kepada bersifat kemanusiaan semata-mata dan tidak lebih daripada itu. Di antara syarat yang lain ialah dia tidak melakukan ritual-ritual ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan upacara keagamaan orang tersebut. Yang berikutnya, seandainya ada pertukaran hadiah yang berlaku, maka pertukaran hadiah itu sekadar kita menyampaikan hadiah kepada saudara kita, sahabat kita, tanpa ada pun dalam hati kita kaitannya dengan urusan kepercayaan agama dia. Dan seandainya ada jemputan untuk makan, maka pergilah makan. Dengan syarat makanan yang dihidangkan itu ialah makanan-makanan yang halal, dan syarat berikutnya ialah tidak dilakukan ritual-ritual ataupun urusan keagamaan mereka. Itu di antara syaratnya. Dan antara yang terpenting yang disebutkan ialah seandainya tidak ada keperluan untuk mengucapkannya, maka tak perlulah diucapkan. Kalau tak ada keperluan, tak perlu ucap. Ada keperluan, barulah diucapkan. Dan saya juga mencadangkan, kalaulah nak diucapkan juga, tukarlah kepada perkataan yang lain. Sebagai contoh, happy holiday. Sebagai contohnya untuk menggantikan ucapan untuk kita keluar daripada khilaf tersebut. Wallahu a'lam. Pendapat yang memberi kelonggaran, termasuk fatwa Malaysia. Dalam konteks masyarakat majmuk seperti Malaysia, Fatwa Muzakarah Majlis Kebangsaan, Hal Ehwal Agama Islam kali ke-78, keluarkan garis panduan yang mengatakan hukum ucap Merry Christmas adalah harus kalau dibuat dengan niat baik untuk muhibah, hubungan sosial dan tidak mengiktiraf agama lain. Ciri-ciri yang dibenarkan termasuklah niat untuk muhibah dan menjaga hubungan baik, tidak bermaksud mengiktiraf kepercayaan agama lain, tidak gunakan simbol agama mereka seperti salib dalam ucapan. Bolehkah umat Islam mengucapkan selamat Natal? Ketika engkau mengatakan selamat Natal, maka konsekuensinya 4. Pertama, kau berarti mengatakan Yesus anak Allah yang tunggal. Haleluya.
Yang kedua, berarti kau mengatakan dia adalah mati di palang salib. Ketiga, berarti dia lahir tanggal 25 Desember. Itu tak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kan cuma di mulut aja Pak Ustaz. Hati saya kan enggak meyakini itu. Lain di mulut, lain di hati, apa namanya? Lagi. Jadi ucap tahniah saja. Nah, sudah memadai. Takkan kawanmu tadi bila kita tak kata Merry Christmas dia nak bunuh diri, atau dia nak terjun air perah, kita tak kata Merry Christmas. Dakkan mok-pok bunuh dirimu, budak atas surat tanya khabar. Bagian ucapan orang kafir tak boleh, nak kata juga. Dakkan kalau hari raya orang kafir, kalau kita pergi 26 hari bulan boleh tak? Boleh kok. Tak boleh pasal dia buat 25. Dia kena hari Christmas, kena pergi rumah kawan-kawan dia Kristian. Bukan kita tu, kita nak roi kawan-kawan. Kita jawab, dah gua ni satu Syawal mu tak pergi mopot daramu. Gua ni satu Syawal mu tak pergi mopot tutuamu. Faham? Bayang benda kena orang kafir mu kena hari yang sama hari raya. Kena keturunan mopok mu diri, gua ni mu tak balik hari raya pertama. Dalam agama mu diri tak apa lewat pun. Raya Kelapang baru balik ke motor. Tapi kena ke agama kafir, hari pertama kena roi dah. Tidak dia berasa hati. Hala hotok. Mabuk air tapir. Orang Melayu gila nak raya. Gila bela tu raya, gila nak raya. Allah beri 2 hari raya cukup dah. Raya korban, raya puasa. Raya sungguh-sungguh. Orang lain jangan kacau. Islam tak boleh kacau, nak raya nak apa jangan kacau ni. Faham tak? Tak payah ucap selamat. Kerana selamat-selamat ni tak ada bagi orang kafir. Jadi dalam bab ini sebenarnya bukan bab kita nak kata kita tak ada toleransi, ataupun kita dalam bab ni orang kata syadid. Dan kalau kita kata tak boleh, orang kata ni syadid sangat ni, tak praktikal langsung pada zaman ni. Tapi kita kena faham, sekarang ni media dan ramai orang menggambarkan toleransi ini dalam bab yang jauh daripada apa yang kita faham. Seolah-olah bila mana kita melarang daripada mengucapkan ini, kita mengguris hati orang-orang yang beragama Kristian. Tetapi kalaulah kita umpamakan, saya dengan sahabat saya mempunyai sahabat yang beragama Hindu. Takkan saya nak harapkan sahabat yang Hindu tu mengucapkan kepada saya selamat hari raya haji, sedangkan kita sembelih dia punya lembu, yang satu binatang yang mungkin cukup suci dalam agama mereka. Dan tiba-tiba kita nak kata jom kita makan lembu ni, kita nak expect dia kata tak apa, kau dah sembelih aku punya dewa ke, aku punya god ke apa benda, and now enjoy yourself. No, mestilah benda tersebut akan mengguris hati mereka, sebab kita buat sesuatu yang bercanggah dengan kepercayaan mereka. Sama juga kalau mereka misalnya makan sesuatu yang haram dalam agama kita, mereka makan khinzir ke umpamanya, tiba-tiba dia kata jom kita makan, kita ada steak pork hari ni, makan steak pork je sedap. Kita bila mana dia ajak macam tu, apa yang kita rasa? Kita akan rasa benda tu sensitif buat kita akan rasa tak senang, sebab dia mengajak kita satu yang haram. Jadi kita jangan expect untuk orang Hindu mengucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada kita, sebab kita telah melakukan satu amalan yang bercanggah dengan mereka. Begitu juga dalam agama Kristian, mereka janganlah expect untuk nak kita mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka, kerana i'tiqad mereka dalam bab tersebut bercanggah dengan akidah kita. Bila mana mereka mengiktiraf tentang Allah itu beranak, tentang Nabi Isa itu anak kepada Tuhan, dan itu adalah perkataan yang kufur bagi kita. Walaupun kita mengucapkan benda tersebut tidak bermaksudkan sedemikian, tetapi ucapan bukan tanpa niat itu bukan menghalalkan cara. Kalaulah itu menjadi ukuran untuk nak kita halalkan perkara tersebut, banyak lagi perkataan-perkataan yang lain yang kita boleh sebut. Tetapi kita nak faham, toleransi kat sini bermaksud kita tidak memaksa pihak lain untuk mempercayai kepercayaan kita. Kita tidak menyebarkan api kebencian sesama masyarakat, tetapi kita menyebarkan saling hormat menghormati dengan dasar kepercayaan yang ada pada masing-masing. Dan kita ada kepercayaan kita, mereka ada kepercayaan mereka, lakum dinukum waliyadin, dan atas dasar itu kita percaya. Kalaulah ada orang kata tak apalah, saya nak ucapkan juga, kita kata go ahead lah, sebab yang kamu akan jawab bukan di depan kita, kamu akan menjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. So jangan kita ambil ringan, ambil mudah perkara tersebut yang menyebabkan kita terus menghalalkan perkara tersebut atas dasar mahabbah dan mawaddah. Sedangkan dalam Islam ni,
Begitu banyaknya ajaran-ajaran, begitu banyaknya hadis-hadis Nabi yang Nabi dah gariskan macam mana cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan non-Muslim. Yang kalau kita amalkan hari-hari benda ini, maka tak jadi isu lah sekadar kita tak ucapkan selamat hari Natal ataupun Merry Christmas kepada mereka. Tetapi yang menjadi masalah hari ini, sepanjang tahun kita tak pernah bermuamalah, berinteraksi dengan baik dengan mereka ini. Of course lah, dengan satu perkataan ni akan menjadi satu isu. Tetapi bayangkan dengan kejiranan, dengan kita punya rakan sekerja, sahabat-sahabat kita yang bukan Islam ni, sepanjang tahun kita bermuamalah sebagaimana yang Islam tuntut, dan mereka akan faham kalau dalam bab ini kita tak mampu nak ucapkan perkara tersebut kerana mereka tahu apa yang mereka i'tiqad dalam perkara tersebut bercanggah dalam akidah Islamiah kita dan merupakan salah satu daripada sensitiviti kita, dan kita tak paksa pun mereka untuk nak menukar akidah mereka. Kita hanya menasihati, kita hanya berdakwah. Namun kalaulah mereka tak terima, kita tak menyebarkan api kebencian, dan itulah adalah toleransi yang sepatutnya. Jangan sebabkan kita rasa tak boleh, maka orang lain memaksa kita untuk berucap satu benda yang kita tak mahu ucapkan. Kalau kita tengok misalnya di Eropah, beberapa negara Eropah, sampai kadang-kadang memaksa kepada muslimah, melarang muslimah daripada memakai hijab di khalayak ramai. Sedangkan mereka yang beria-ria memperjuangkan human right. Seolah-olah mereka dalam bab tersebut pula melarang ataupun menutup human right tersebut, yang mana seorang wanita muslimah yang nak menutup auratnya, tetapi mereka memaksa wanita muslimah untuk berfikir dengan cara mereka. Jadi toleransi ini bukan toleransi yang mereka nak perjuangkan, tetapi bila mana Islam itu terkena, itulah toleransi bagi mereka. Tapi jika Islam itu memegang prinsip mereka mengatakan bahawa ini adalah orang yang syadid, orang yang ekstrim, orang yang teroris dan seumpamanya. So dalam bab ini, jagalah akidah kita, dan tidak bermakna bila mana kita tidak boleh mengucapkan ucapan tersebut, kita tak boleh berbaik kepada mereka. Kalaulah kita boleh berinteraksi dengan mereka dengan baik, kita fahamkan kepada mereka dengan senyuman yang indah, maka insya-Allah mereka akan memahami dan tak ada terasanya kalau kita tak ucapkan perkara tersebut. Seolah-olah ucapan tersebut adalah penentu kepada toleransi antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Sedangkan banyak lagi aspek lain yang boleh diambil kira, dari segi kejujuran kita, dari segi amanah kita, dari segi muamalah kita dengan mereka. Itu adalah jauh lebih besar daripada sekadar satu ucapan yang diucapkan dalam setahun. Wallahu ta'ala alam. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja, sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami, kau ucapkan selamat buat kami, kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami, dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Ini. Lalu Jibril AS datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat, yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kafir. Jelas kafir, dan itu Allah yang mencap mereka kafir, gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Kan itu. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim tidak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihissalam. Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu.
Gitu kan? Kata Allah SWT, ya, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian, tidak akan ucapin selamat buat kalian, tidak akan pakai atribut-atribut kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya, nggak usah. Kita nggak butuh Nasrani. Saya tanya, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi. Ya, setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan, saya tidak usah ikut-ikutan juga, diulangi lagi. Wala antum ma'budun ma'bud, wala ana 'abidun ma'abadtum, wala antum ma'budun. 2 kali diulangi. Dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak ikut-ikutan. Terus begitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Titik, selesai. Gitu kan? Emang sudah begitu. Kalau Anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah. Kata-kata bisa membuat Anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka. Gitu kan? Sadarkah Anda dengan satu kalimat, Anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau Anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal? Kalau Anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata. Bahaya tuh, gitu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Nggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh Bimbas, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya. Atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya karena lagi banyak mobil. Halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah. Karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak faham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali ikhwah, yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban Anda. Kenapa ada perbezaan pendapat? Kerana ulama berbeza dalam cara mereka memandang tasyabuh dan muamalah. Ada yang tegas tak nak bagi ruang langsung ucapan yang berkait dengan hari agama lain, manakala ada yang longgar sebab nak jaga hubungan sosial tanpa kompromi akidah. Apa yang anda perlu lakukan? Jika niatnya untuk muhibah, tanpa mengiktiraf akidah agama lain, dan tanpa simbol keagamaan, maka ada pandangan ulama yang mengharuskannya. Kalau niatnya ikut sambutan itu sebagai agama, atau nampak macam setuju dengan kepercayaan mereka, itu tak dibenarkan dan dikira ikut cara ibadat mereka. Kalau nak selamat dan tak susahkan hati sendiri, ramai orang Islam kata, lebih baik ucap dengan cara yang neutral seperti selamat bercuti atau greetings for the season, sambil doakan kebaikan tanpa hubungan dengan kepercayaan agama lain. Perbezaan pandangan ini lahir daripada perbezaan konteks zaman antara ulama klasik dan ulama kontemporari, bukan kerana mengubah ajaran Islam. Isu ini mengajar kita satu perkara, dalam agama, bukan semua perkara boleh dijawab dengan emosi. Bila ulama berbeza pandangan, kita belajar untuk berilmu dan berlapang dada. Semoga Allah jaga akidah kita, dan pada masa sama jaga akhlak kita sesama manusia. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi panduan dalam hidup Anda seharian.